Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya menghubungkan Walkwi dengan eh, dengan web browser yang ada di Blink Console tersebut. Baik, di sini saya akan membuatkan sebuah pergerakan. Ada 8 buah LED dan terhubung dengan walkway sehingga pergerakannya akan dikontrol menggunakan Blink Console ini. Oke, oke, kita dari awal ya. Kita mulai dari awal. Kita logout dulu. Nah, tampilan untuk Blink Cloud ini bakalan tampilan dashboard awalnya. Jadi teman-teman yang belum punya akunnya bisa di create new akun tersebut ini. Nah, kalau sudah mempunyai akun langsung saja bisa dilanjutkan ya. Baik, di sini saya karena saya sudah mempunyai akunnya, jadi langsung saja saya menggunakan akun saya. Oke, kita login ya. Nah, di sini tampilan Blink Console yang ada di web browser di tahun ini ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada Blink Console. Ini kita bisa memonitoring sebuah alat yang dapat dimonitoring dengan internet. Jadi begitu konsepnya. Jadi kita bisa memonitoring sebuah alat menggunakan internet ataupun mengontrol sebuah komponen tersebut. Oke, oke, kita langsung saja membuatnya. Langkah awalnya kita masuk ke developer zone yang ini ya. Kita masuk ke developer zone ini. Nah, di sini di atas ada tulisan new template. Kalau teman-teman kelihatan yang paling atas tersebut ya. Kita klik new template, kita kasih nama saja. Sebagai contoh control LED 8 pieces ya. Oh, no. Control LED yang jumlahnya ada 8 ya. Ya. Nah, di sini hardware yang terpakai ESP32 yang mesti terkonek dengan WiFi ya. Dengan WiFi. Oh, oke. Terkonek dengan WiFi. SP32 terkonek dengan WiFi. Oke. Kalau sudah kita klik done ya. Oke. Kontrol LED 8 ya. Nah, di sini konfigurasi awalnya kita mulai dengan memasukkan data stream ini, data stream. Nah, fungsi data stream ini mengetahui virtual pin-nya yang akan dipakai di web browser ini. Kita langsung saja klik virtual pin di data stream ini. Nah, ini tampilan untuk virtual akunnya, virtual pin-nya. Jadi sehingga teman-teman bisa memasukkan nama dan PIN yang akan dipakai di website tersebut. Yang pertama-tama kita masukkan saja sebagai contoh ya. PIN karena saya ingin mengendalikan 8 buah lampu dan dikontrolkan dengan 4 buah switch, maka saya ingin mendeklarasikan sebuah pergerakannya dengan mengontrol ada sebuah 4 buah switch dan dikontrol menggunakan 8 lampu ya. Oke, langsung saja saya buatkan. Jadi LED 1 sama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga ada 8 buah itu dibagi menjadi 2 ya. Oke, langsung saja saya buatkan LED 1 dan 2. 1 dan 2.
Oke, yang pertama kita deklarasikan di sini ada banyak eh, pin mana saja yang mau kita pakai di website tersebut. Nah, di sini deklarasikannya. Nah, sebagai contohnya saya pilih yang nomor satu ya. Sorry. Kita pilih yang nol saja. Nol ya. Nah, tipenya integer, unitnya non saja. Ini karena saya menggunakan boolean, jadi maksimal value-nya satu saja. Dan defaultnya dimulai dengan nol ya. Oke ya. Defaultnya dimulai dengan nol. Langsung saja kita klik create. Kemudian kita buat lagi LED 3 N4 ya. Ya. Nah, di sini ketika LED-nya ketika sebuah pin-nya sudah terpakai, maka di sini tidak bisa dipakai ulang ya, karena sudah dipakai. Jadi di sini keterangannya uses ya. Uses artinya sudah terpakai. Dan di sini kita bisa memakai dengan alamat pin yang tersisa ya. Oke. Eh, Data tipenya integer saja, minimal dan maksimal 0 dan 1 sama seperti yang langkah awalnya. Oke, kita bisa ulangi dengan langkah langkah selanjutnya dengan pengulangan yang sama. LED 5 dan 6. Oke, ini saja create, langsung saja create. Selanjutnya virtual akun LED 7 dan 8. Sorry, 7 dan 8. Oke, karena saya membutuhkan 4 buah switch, maka saya membuatnya deklarasikan dengan 4 buah pin ya yang mau dipakai ya. Oke, langsung saja. Kita masuk web browser ya, web dashboard ini untuk memonitoring di websitenya. Nah, di sini di widget box ini bisa kita lihat di controllernya. Di sini ada switch, slider, number image, web image button. Nah, displaynya seperti apa? Nah, di sini banyak sekali device yang bisa kita terpakai. Dan tentunya kita bisa memakainya yang sesuai gratis ya, karena kita tidak berlangganan. Jadi kita bisa menggunakan yang ada saja gitu. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita kita masukkan switch ini karena saya ingin menghidupkan dan mematikan ya. Menghidupkan dan mematikan, maka saya memasukkan switch tersebut di dashboard di sini. Oke. Nah, di sini bisa tampilannya. Oke, saya kecilin ya. Nah, di sini tampilan untuk dashboard yang mau dipakai ya. Bisa kita lihat. Nah, bisa kita lihat. Nah, kita kemudian masuk ke setting. Masuk setting switch. Nah, di sini difungsikan untuk setting switch yang nomor berapa saja yang mau dipakai. Ya, seperti itu. Jadi, kita tuliskan judul yang tersebut di sini. Sebagai contoh, saya ingin menghidupkan dan mematikan dua dua lampu dan menggunakan satu tombol. Maka saya tuliskan di sini judulnya satu dan dua. Oke ya, satu dan dua. Nah, ini data stream ya yang mau kita pakai. Nah, di sini ada 0, V0, V1, V2, V3. Nah, karena saya ingin menggunakan satu dan dua, maka saya pilih V0 ya. V0 yang mau kita pakai. Nah, ketika on, value-nya itu satu, dan off, value-nya maka dituliskan 0.
Nah, kita bisa memberikan label yang ada di sini ya. Bisa kita lihat di sini ya. So label, so labelnya. Oke, oke saya pindah di sini dulu. Nah, ini ketika saya meng-on-kan lampu, maka dituliskan sebagai hidup ya, sebagai hidup. Saya contohkan sebagai on ya. Kalau hidup, ketika dia hidup, dia akan diteruskan dengan on. Nah, ketika kita bebas saja menggunakannya, sebagai contoh kita menggunakan on ya. Nah, ketika off kita bisa menggunakan kata off ya, off or on gitu ya. Oke, oke langsung saja. Kalau sudah terkonfigurasi ini, maka kita menggunakan langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya bisa kita tambahkan seperti seperti tadi ya. Oke, di sini ada switch, kita masukkan lagi. Oke, oke kita kasih spasi ya. Besarnya segini, besar lagi deh. Segini, bagi contoh. Oke, kita masuklah ke setting, switch setting lagi ya. Kita menggunakan 3 dan 4. Kita menggunakan 3 dan 4. 3 artinya lampu ketiga dan 4 ke lampu keempat. Oke, V V1 ya, tentunya V1. Kita tuliskan show on off label. Sebagai contoh, kita menggunakan on dan off. Oke, kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya. Astagfirullah. Oke, langkah selanjutnya seperti sebelumnya. Kita tuliskan 3, 4 sudah, 5 dan 6. Oke, kita menggunakan 5 dan 6. Nilainya value, oke, seperti halnya sama ya. Kita tuliskan on, kemudian off. Oke, kalau sudah save. Selanjutnya kita masuk ke switch keempat, switch yang terakhir ya. Switch yang terakhir kita masukkan di nama sorry 7 ya, 7 dan 6, 7 dan 8. Selanjutnya kita masukkan data stringnya seperti langkah awalnya. Kita masuk ke on dan off. Oke, oke. Nah, setelah terkonfigurasi ini, maka data V0, V1, V2, V3 ini sudah terhubung dengan pin yang akan kita program ya di Walkway. Oke, oke, saya pindahkan ke sini lagi untuk memudahkan. Selanjutnya kita masuk ke ini ya, save ya. Kita save terlebih dahulu. Nah, sehingga ini device yang akan mau kita pakai ini sudah tersave ya. Nah, sudah ada 1, 2, 3 dan 4. Oke. Selanjutnya kita masuk ke programnya Walkway. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya, biar tidak terlalu lama untuk apa? Untuk memberikan tata letak yang seharusnya. Kita bisa di mana saja memberikan tata letak yang ada di sini. Jadi sebagai contoh, saya memberikan seperti ini ya. Ini lampu merah dua lampu merah ini menandakan ada dua ya, nomor satu dan dua. Dan lampu hijau itu menandakan ada dua tombol yang nomor 3 dan 4 ya, V1. Dan biru itu menandakan dua buah lampu yang menandakan satu tombol yang ada di 5 dan 6. Oke. Dan warna kuning
warna kuning yang ada di sini itu menandakan nomor 7 dan 8. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya di karena ini simulasi ya sebagai contoh ya. Ini programnya sudah saya siapkan di sini. Nanti saya masukkan ke link ada di link ada di deskripsi ya. Nanti saya masukkan di sini program sebagai contoh. Contohnya di link. Nah, di sini kita masuk ke library library Blinknya. Jadi ketika teman-teman nggak running dan ternyata gagal, maka di sini library-nya tidak dimasukkan. Nah, saya sudah menyiapkan library-nya tersebut ini. Library ini. Nanti teman-teman sebagai contoh ketika menambahkan LCD ya, sebagai contoh ya. Jadi ketika menambahkan library, maka di library text ini akan masuk sebagai tulisan yang ada di sini ya. Ya, maka akan keluar tulisan yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa kopikan saja link ini ya, teks yang ada di sini dimasukkan ke library text. Ya. Jadi kalau misalnya library text-nya tidak muncul, teman-teman bisa memasukkannya dengan ketikan saja, terserah. Sebagai memunculkan saja ya library text-nya. Karena kita nggak bisa menambahkan secara manual ya di sini. Ya, saya sudah mencari juga tidak tidak ditambahkan secara manual. Jadi ketika library text-nya nggak muncul, teman-teman bisa cari saja, masukin saja ya library yang ada di Walkway. Itu tentunya sudah banyak sekali yang tertera ya. Jadi bisa dimasukkan. Nah, ketika dimasukkan library text-nya, maka akan keluar secara otomatis. Nah, setelah keluar, teman-teman bisa masukkan dengan teks yang ada di sini. Nah, oke. Oke. Ketika sudah dimasukkan, maka kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke device ya, langkah selanjutnya ya. Device. Nah, di sini ada new device. Kita masukkan saja new device. Oh, sorry. Ini sudah terlalu banyak, maksimal 2 ya. Kita hapus saja sebagai contoh. Nih, LED ini kita delete. Delete saja. Nah, nah ketika sudah ada di new device ini, maka kita masuk ke from template. Kita bisa pilih. Nah, kita menggunakan yang mana ya? Menggunakan LED 8 kan, kontrol LED 8. Jadi kita bisa create saja sini. Nah, maka di sini akan klik apa? Di sini akan token ya, token artinya kita memprogram sebuah program di Arduino di ESP32. Nah, di sini akan memasukkan token programnya. Nah, program ini kode yang ada di Blink ya. Jadi sehingga teman-teman bisa ngopinya saja ya. Kopinya saja. Kopinya di mana? Kita bisa lihat di sini ya. Define Blink template nih ya. Kita pastekan di sini. Pastekan di sini. Maka program Blinknya sudah terkoneksi dengan Walkway. Bisa terkoneksi dengan Walkway. Oke. Oke, langkah selanjutnya. Nah, di sini saya sudah membuat ini ya, deklarasi ya. Nah, ini nah di sini ada SSID yang ada di Walkway. Jadi di Walkway itu sudah menyediakan WiFi sebuah Walkway Gas ini. Jadi ini sebuah nama ya, nama SSID yang ada di Walkway untuk memberikan internet, menyambungkan internet. Kita hanya memasukkan Walkway
strip gas ya, W-nya besar gitu. Nah, dengan passwordnya kita kosongkan saja karena Wokwi tidak memberikan password yang ada di programnya. Oke, langkah selanjutnya di sini ada blink right. Blink right-nya ada di V0. Bisa kita lihat V0 ya. Nah, kita kan sudah menambahkan di sini. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita sudah menambahkan 1 2 itu V0, V1 itu 34, 56 itu V2 dan V3 itu 78. Nah, kalau kita sudah menambahkan jadi kita tidak perlu mempusingkan ya untuk pin yang akan dipakai. Oke. Oke, langkah selanjutnya kita copy saja ini. Kita copy saja yang ada di sini. Oke. Kita masukkan kembali P1 ya. Satu. Nah, di sini yang saya pakai untuk menghidupkan dan mematikan ada di pin selanjutnya. Karena ini kan LED 1 dan 2. Ini 3 dan 4 ya. 3 dan 4 artinya untuk switch nomor 2. Ini di pin 5 dan 17. 5 dan 17. Nah, di sini kita bisa rubah saja 5 dan 17. Oke. Sorry, 17. Langkah selanjutnya kita copy kembali. Kita memasukkan dengan V2 dengan pin nomor 16 dan 4. 16 dan 4. 16 dan 4. Nah, selanjutnya kita memasukkan di pin 32 dan 33 ya. Itu yang di V3. V3 3 32 dan 33. 32 dan 33. Oke ya. Saya pastikan kembali 32 dan 33. Oke ya. Oke, semoga aja berhasil ya. Oke. Karena eh, ini sudah terkoneksi ya. Tokennya sudah terkoneksi, maka kita bisa run saja ya di sini. Run saja untuk membuktikan bahwasannya ini berhasil atau tidak ya. Kita tunggu. Kita tunggu saja. Nah, untuk yang ada di program ini nanti saya masukkan ke deskripsi ya, ke link deskripsi. Jadi teman-teman bisa mencobanya mengkomunikasikan dengan Blink konsol ini. Jadi teman-teman bisa mencobanya di rumah masing-masing ya. Kita tunggu saja. Jadi ketika dia akan terkonek, nah ini ketika dia terkonek, maka dia akan tertuliskan dengan kata ready. Connecting, nah ini ready. Artinya ini sudah terkoneksi dengan eh, Blink ya, Blink. Jadi kita bisa cobakan saja. Jadi nomor 1 dan 2 ini akan menghidupkan yang merah. Nah, ini nomor merah ya. Nah, jadi ketika saya hidupkan yang nomor 3 dan 4, sehingga ini lampu hijau akan hidup. Kemudian yang nomor 5 saya hidupkan kembali, warna biru akan hidup. Saya kesinikan ya. Nah, warna biru akan hidup ya. Dan 7 dan 8 ini warna kuning akan hidup. Nah, seperti inilah. Seperti inilah cara mengoneksikan dengan Walkmi. Nah, cara mematikan gimana?
kita off saja, nah, maka di sini lampu akan mati ya. Ini off juga, mati. Dan nomor 5 dan 6, device is offline ya. Device is offline. Tunggu dulu. Oke. Oke. Oke, kita run kembali. Jadi untuk nomor sudah ready ya. Jadi untuk biru ya, biru 5 dan 6 ini hidup. Nah, ini mati. Nah, ini 7 dan 8 kita hidupkan warna kuning sehingga kuning hidup ya. Nah, kita matikan kembali. Bisa kita lihat lagi. Nah, maka di sini artinya sudah terkoneksi ya. Ya, di sini bisa kita lihat di define blink template yang ada di sini, ini kodenya. Ini juga tokennya. Nah, nama templatenya control LED 8. Nah, ini seperti control LED 8. Jadi di sini udah terkoneksi secara online ya. Jadi internetnya sudah terhubung. Eh, ini sudah terkoneksi ya dengan Wokwi ya. Jadi teman-teman juga bisa memberikan program dengan aktual ya, aktual. Tetapi dengan aktual kita mestinya memasukkan SSID dan password WiFi teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa masukkannya ke WiFi-nya dan terkoneksi dengan internet pastinya. Nah, ini sudah terkoneksi, jadi seperti inilah eh, pembuatan IoT yang ada di Blink. Jadi teman-teman bisa mencobanya di rumah ya, di rumah masing-masing. Terima kasih sudah mendengarkan dengan cukup lama ini ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.